Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kedua pada mata kuliah persamaan diferensial biasa, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial eksak dan faktor integrasi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, tentu kita cari dulu apa definisi dari persamaan diferensial eksak. Misalkan persamaan dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 disebut diferensial eksak domain D jika ada fungsi f dari dua variabel x, y, maka sedemikian sehingga ketentuan tersebut sama dengan jumlah dari turunan f, x, y untuk setiap x, y elemen D. Mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Persamaan diferensial eksak apabila mx, y sama dengan turunan dari f terhadap x-nya, yang nx, y adalah turunan f terhadap y-nya. Jadi kita harus bedakan dulu, jangan sampai salah nanti menentukan mana yang turunannya. Jadi yang mx, y dx itu diturunkan terhadap x, kemudian nx, y dy itu dy ya. Oke, kita lanjut lagi ke teoremanya. Berikutnya ada teorema. Bunyinya ini persamaan mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 dengan m, n kontinu pada turunan pertama di wilayah D akan memenuhi kondisi berikut. Bila mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, PD eksak di D, maka turunan M terhadap Y itu sama nilainya dengan turunan N terhadap X gitu ya. Jadi kalau ininya sama, turunan M terhadap Y sama nilainya dengan turunan N terhadap X untuk setiap X, Y elemen D, maka itu disebut dengan persamaan diferensial eksak. Jadi nanti untuk menguji soal itu apakah eksak atau tidak, M-nya harus turunkan terhadap Y, kemudian N-nya turunkan terhadap X. Ya, ini yang jadi acuan kita nanti. Oke, sekarang bagaimana sih cara mencari solusi dari PD eksak? Cara mencari solusi dari PD eksak ada dua cara. Cara yang pertama, fx, y kita integralkan terhadap x dulu. Kalau mau ambil yang m-nya, mx, y dx, kemudian turunkan persamaan fx, y terhadap y. Setelah itu turunan f terhadap y itu kan nilainya tadi sama dengan nx, y. Lalu solusi fx, y sama dengan 0 gitu ya. Nanti kita samakan dengan 0. Oke, untuk lebih paham cara penggunaannya, saya berikan sebuah contoh. Tentukanlah solusi dari PD eksak 2xy tambah 1 dx ditambah x kuadrat tambah 4y dalam kurung dy sama dengan 0. Tentu sebelum kita mencari solusi, kita pastikan dulu apakah ini PD eksak dengan cara memeriksa PD eksaknya. Kita periksa keeksakan dari soal di atas. Berarti yang mana M-nya? Yang M-nya adalah yang dx, yang N-nya adalah dy. Jadi kalau kita tulis kayak gini, berarti mx, y-nya 2xy tambah 1, nx, y-nya adalah x kuadrat tambah 4y. Jadi nanti hati-hati jangan sampai ketukar antara M dengan N. Lalu untuk memeriksa eksaknya, si M tadi berdasarkan teorema kita turunkan terhadap Y. Kemudian si N kita turunkan terhadap X. Oke, kita coba turunkan. Turunan do M per do Y itu turunan terhadap Y-nya adalah 2X. Kemudian turunan satunya 0. Berikutnya N kita turunkan terhadap X. Turunan X kuadrat adalah 2X. Turunan 4Y adalah 0. Karena di sini tidak memiliki X ya. Jadi ini turunan eksplisit ya.
Sekarang dari hasilnya kita dapatkan bahwa nilainya sama ya. Turunan M terhadap Y itu sama dengan turunan N terhadap X. Maka PD ini adalah PD eksak. Lalu setelah kita periksa keeksakannya, maka kita ikuti langkah pertama. Kalau kita mau mengambil yang M, berarti MX, Y sama dengan 2XY tambah 1. Itu yang kita integralkan terhadap si DX. Berarti kalau integralnya terhadap X, berarti Y kita anggap konstanta. Integral dari 2X adalah X kuadrat. Lalu Y-nya ngikut saja. Turun integral 1 berarti adalah X. Maka kita dapatkan hasilnya X kuadrat Y ditambah X tambah C. Lalu kenapa ada C? Karena integral ini adalah integral tak tentu karena tidak memiliki batas. Berarti langkah pertamanya sudah selesai. Berikutnya hasil dari integral tadi kita turunkan terhadap Y lawannya ya. Berarti kalau kita turunkan, jadi do fx, y ini do y ya, maka kita dapatkan nanti turunan y ini kan anggap x kuadrat ini sebagai koefisiennya ya. Berarti turunan dari misalnya 2y 2, turunan x kuadrat y berarti hilangkan y-nya. Berarti x kuadrat turunan x 0 karena tidak punya y, turunan c berarti kita anggap C aksen karena kita mau cari nilai itu nanti. Oke, setelah kita dapatkan nilai ini, kita masuk ke langkah ketiga. Kita ambil lagi dari yang definisinya tadi, do F per do Y itu sama dengan NX, Y. Maka dari sana kita samakan, kita substitusi nilainya, do F per ini do Y. Do Y-nya adalah X kuadrat tambah C aksen, lalu N-nya tadi adalah X kuadrat tambah 4Y. Sekarang X kuadratnya habis, maka sisa adalah C aksen tambah 4Y. C aksen itu saya tulis dalam bentuk DC per DY karena ininya Y. Jadi tujuannya saya ingin mengintegralkan kedua ruasnya. Kalau saya integralkan kedua ruas, integral dari C aksen, integral dari turunan kan hasilnya hilang turunannya, ketemu nilainya C gitu ya. Lalu integral dari 4Y adalah 2Y kuadrat, lalu ditambah dengan C. Jadi nanti kalau saya tulis di sini misalnya ini integral dari C terhadap DY itu sama dengan integral terhadap 4Y gitu ya. Integral C DY habis berarti sisa C, kemudian integral dari 4Y adalah 2Y kuadrat ditambah dengan C. Karena ini simbolnya C, saya ganti simbolnya C1. Karena ini tidak punya batas. Setelah itu, kita dapatkan nilainya C sama dengan 2Y pangkat 2 ditambah C1. Kalau udah dapat nilai C-nya, substitusilah ke persamaan di atas tadi. Ke persamaan fx, y. Sekarang kita substitusi, maka solusinya nanti x kuadrat y yang atas tambah x atas, c-nya nilainya 2y kuadrat tambah c1. Kemudian solusinya kita samakan dengan 0. Berarti kalau kita samakan dengan 0, solusinya berubah menjadi x kuadrat y ditambah x ditambah 2y kuadrat tambah c1 sama dengan 0. Oke, sekarang itu langkah pertama. Kalau kamu tidak mau pakai yang DX, kamu juga bisa pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, langkahnya sama, tapi bedanya fx, y-nya ini integral nx, y dy, berarti diintegralkan terhadap y. Lalu turunannya kebalikan terhadap x. Lalu berikutnya do f per do x itu sama dengan mx, y. Nanti solusinya kita samakan dengan 0. Kita gunakan contoh yang tadi lagi. Kita periksa eksaknya. Eksaknya juga sama dengan yang tadi. Turunannya juga sama. Turunan m terhadap y 2x. Turunan n terhadap x
sama dengan 2x. Jadi karena nilai turunannya sama, maka disebut PD eksak. Lalu langkah berikutnya kamu ambil fx, y yang bagian n-nya x kuadrat tambah 4y dy. Lalu kita integralkan terhadap y. Karena ini tidak punya y, maka ini dianggap konstanta. Integral konstanta misalnya kayak integral 2, ke integral 3 ya tambah aja y-nya gitu ya. Tambah y, lalu integral 4y kuadrat adalah 2y kuadrat. Lalu kita dapatkan x kuadrat y tambah 2y kuadrat tambah c. Ini c-nya karena integralnya tak tentu. Berikutnya langkah kedua, turunkan hasil integral tadi terhadap x. Turunan x berapa? 2xy. Y itu anggap aja lah sebagai angka. Turunan 2y karena tidak ada x nilainya 0. Turunan c aksen. Berikutnya kita substitusi ke langkah ketiga, do f per do x sama dengan mx, y. Do f per do x nya nilainya tadi adalah 2xy tambah c aksen. M nya nilainya 2xy plus 1. Sekarang kita ganti, 2xy nya habis, berarti sisa c aksen sama dengan 1. Lalu saya integralkan kedua ruas. C aksen itu kan artinya turunan pertama dari c ya, terhadap y. Jadi dc per dy, maka kita ganti di sini nilainya menjadi c sama dengan karena ini y, maka di sininya harus x ya, kebalikan. Berarti dc per do x. Berarti kalau kita integralkan, berarti integral dari dc per dx kemudian sama dengan integral dari 1 dx gitu ya. Integral dc per dx nilainya nanti jadi c, kemudian integral 1 adalah x ditambah c yang baru, c karena dia integralnya tak tentu. Lalu kita dapatkan c sama dengan x plus c 1. Lalu substitusilah nilai c tadi ke persamaan fx yang awal. Kita substitusi, maka kita dapatkan solusinya. Jadi x kuadratnya yang ini, 2y kuadratnya, lalu nilai c yang di sini kita ganti dengan c yang di sini. Berarti x plus c1. Lalu solusinya kita samakan dengan 0. Lalu pertanyaannya, apakah kedua caranya digunakan? Jawabannya tidak. Kamu boleh pilih salah satu, mana yang menurutmu lebih gampang dalam mencari solusinya. Boleh pakai yang terhadap integralnya terhadap x atau integralnya terhadap y. Oke, untuk materi PD eksaknya sampai situ. Saya lanjutkan lagi dengan faktor integrasi. Jadi kita lihat dulu apa yang disebut dengan faktor integrasi. Tadi kan kita punya jika mx, y dx, kalau nx, y dy sama dengan 0, itu adalah PD eksak, maka turunan m terhadap y sama nilainya turunan n terhadap x. Jadi kebalikannya. Lalu kalau seandainya tidak sama, misalnya jika simbolnya saya rubah, px, y dx, p itu sama dengan m, n dengan q ya, adalah kita sebut PD non eksak. Kenapa? Karena turunan pertama P terhadap Y tidak sama dengan turunan Q terhadap X. Jadi kalau tidak sama, maka itu adalah PD non eksak. Lalu gimana cara menyelesaikan ini? Maka di situ kita butuhkan sebuah faktor integrasi. Misalkan x, y dalam kurung persamaannya px, y dx ditambah qx, y dy sama dengan 0. Lalu kalau persamaan ini kita kali ke dalam, ternyata setelah kita selesaikan, kita ketemukan persamaan itu menjadi persamaan diferensial eksak, maka fungsi x, y dinamakan dengan faktor integrasi. Jadi faktor integrasi itu adalah sebuah persamaan yang ketika dikalikan ke PD non eksak maka akan merubah menjadi persamaan diferensial eksak. Jadi faktor integrasi inilah yang akan merubah bentuk dari non eksak ke PD eksak gitu ya. Sekarang gimana cara
menyelesaikannya. Dari persamaan yang di sini tadi, kita kalikan ke dalam, maka kita dapatkan persamaannya menjadi UP lalu UKI ya. Kalau kita hilangkan X, Y-nya dulu supaya tidak ribet membacanya, kita punya UP sama UKI. Jadi UP itu kita turunkan terhadap Y, karena yang P itu kan turunannya harus terhadap Y sama kayak M ya. Lalu yang Q itu sama dengan N turunannya terhadap X. Jadi UP turunan UP per DY lalu turunan UQ per DX. Oke, sekarang ini kita turunkan pakai rumus U kali V. Rumus U kali V apa? Kalau misalnya UP berarti rumusnya apa? U aksen V ditambah UV aksen, UP aksennya. Gitu juga dengan UQ. Sekarang kalau saya jabarkan dia jadi kayak gini. U-nya tetap, turunan P adalah DP per DY karena diturunkan terhadap Y. Kemudian P-nya tetap, lalu di sini DU per DY. Ini juga kayak gitu. U-nya tetap, doki per dox ditambah ki DU per dx. Oke, sekarang kita kumpulkan U yang sama U. Berarti kita proses persamaannya, saya pindahkan U-nya ke kiri, jadi ketemulah seperti ini. Jadi inilah persamaan dari faktor integrasinya. Jadi untuk menghitungnya kita gunakan persamaan ini nanti. Oke, saya berikan sebuah contoh supaya lebih paham. Contoh, tentukanlah solusi dari X dy dikurang Y dx di mana faktor integrasinya fungsi Y saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan di soal, nanti dibilang fungsi Y saja atau fungsi X saja atau fungsi X dan fungsi Y. Sekarang dari soal kita ini mana yang si M atau mana yang si P? Yang si M adalah yang di belakangnya X, sama juga dengan P. P belakangnya X, berarti P-nya itu min Y dx, kemudian Q-nya X dy. Kemudian untuk menyelesaikannya kita periksa dulu keeksakannya, apakah ini eksak atau tidak. Kita cari, berarti P X, Y sama dengan min Y, lalu Q X, Y adalah X. Lalu kita turunkan terhadap Y, ini min 1. Turunkan terhadap X, hasilnya 1. Karena turunan P terhadap Y tidak sama dengan turunan N terhadap X, maka disebut PD non eksak. Oke, ini simbolnya P, ini simbolnya Q, boleh ya, kita ganti simbol. Kemudian karena tidak eksak, maka kita butuh sebuah faktor integrasi yang jika dikalikan ke persamaan awal soal maka akan merubah menjadi persamaan PD eksak. Oke, coba lihat fungsi di soal. Di soal katanya faktor integrasinya cuma fungsi Y saja. Oke, kita lihat di sini. Misalkan faktor integrasinya adalah U ya, karena simbolnya U, sehingga do U per do X-nya 0. Kenapa do U per do X-nya 0? Karena faktor integrasinya adalah Y saja. Berarti kita anggap turunan pertama U terhadap X nilainya 0. Kemudian do U per do Y-nya ada, nilainya ada. Kita tidak tahu berapa nilainya. Pokoknya nilainya ada. Gimana nanti kalau sebaliknya? Kalau dia fungsinya X saja, berarti do U per do X-nya ada, do U per do Y-nya yang nilainya 0. Setelah kita punya ini, kita substitusi ke persamaan yang kita dapatkan tadi. Kita punya do P per do Y dikurang do Q per do X, Q du per do X, P do U per do Y. Sekarang kita ganti. Do P per do Y itu nilainya sama dengan min 1. Kemudian do Q per do X nilainya sama dengan 1. Kemudian Q-nya tetap, do U per do X-nya 0, berarti nilai ini nanti 0. Kemudian P du do U per do Y-nya kita tulis saja. Sekarang kita substitusikan. Min 1, 0. P-nya tadi min Y, Q-nya adalah X ya.
kita substitusi yang ini, do U per do Y nya kita tulis karena nilainya ada. Ini nilainya 0. Lalu kita proses, kita punya U sama dengan min 2, lalu sama dengan Y do U per do Y. Sekarang karena ini U, kita kumpulkan U sama U, Y sama Y. Jadi ruasnya itu di kiri kita kumpulkan Y, di kanan kita kumpulkan U atau sebaliknya. Jadi nanti ini kita proses menjadi kayak gini, min 2 nya tetap, Y nya kali silang jadinya do Y sama dengan, di sininya kan masih ada Y, di sininya do U dibagi dengan U. Y nya saya jadikan bagi, berarti di sini min 2 dy per Y sama dengan do U per U. Oke, kita dapatkan ini. Lalu untuk menghilangkan turunannya kita integralkan kiri kanan. Integral dari 1/y itu adalah ln y, integral dari 1/u juga ln u ya. Kemudian ln ini sifatnya bisa sama dengan sifat dari logaritma. Jadi kalau ada nilai min 2 di depan, dia bisa berubah jadi pangkat di belakang y-nya. Lalu setelah itu baru bisa kita coret ln-nya. Ln di kiri dengan ln di kanannya sama-sama habis, maka kita dapatkan nilai U-nya adalah 1/y kuadrat. Jadi 1/y kuadrat inilah yang disebut nih dengan faktor integrasinya. Lalu kita cobakan ke soal ini, kita lanjut sampai solusinya. Sekarang saya kalikan persamaan faktor integrasinya ke persamaan soal. Saya kali kayak gini, jadinya x per y kuadrat dy dikurang 1/y dx sama dengan 0. Kemudian setelah kita kali, maka kita tinggal pilih saja salah satu dari cara yang tadi. Boleh cara 1 atau cara 2. Sekarang saya pakai cara 1, di mana saya integralkan terhadap P ya, P dx. Mana yang si P-nya? Si P-nya yang belakangnya X, berarti yang ini. Apakah perlu diperiksa keeksakannya lagi? Ya, kalau masih ragu silahkan diperiksa, tapi saya tidak periksa ini lagi. Berikutnya saya integralkan min 1/y dx. Berarti karena integralnya terhadap X, 1/y itu anggap aja konstanta, karena belum punya X ya, integralnya min X per Y ditambah dengan C. Setelah itu kita turunkan terhadap Y, jadi turunan X min X per Y adalah X per Y kuadrat ditambah C aksen, turunan C adalah C aksen. Ini turunan, lihat lagi materi turunannya kalau lupa. Kemudian berikutnya langkah ketiga, kita masukkan do f per do y ki x, y. Jadi saya tulis lagi di sini nanti do f per do y-nya kan nilainya x per y kuadrat tambah c aksen. Lalu nilai ki-nya berarti yang ini, x per y kuadrat. Y kuadratnya habis, ini habis kiri kanan, berarti C aksennya nilainya sama dengan 0. Oke, kalau C aksennya sama dengan 0, maka saya integralkan. Kalau kita integralkan 0, 0 itu kan konstanta ya. Integral 0 ya, berarti nanti kita ganti aja dengan C, sama kayak integral 1 dan seterusnya. Berarti kita punya sebuah nilai C yang belum kita tahu. Maka kalau kita substitusi ke persamaan, maka solusinya fx, y min x per y ditambah C yang di sini kita ganti dengan C aksen. Kalau kamu mau samakan dengan 0 ya tinggal ganti aja, berarti bisa ditulis kayak gini juga. Min x per y ditambah C aksen sama dengan 0. Nah, inilah solusi dari persamaan yang awalnya adalah bukan atau non eksak, dengan kita cari faktor integrasinya berubah jadi eksak. Lalu setelah eksak, proses penyelesaiannya gunakanlah cara yang ada pada PD eksak. Boleh cara 1 atau cara yang kedua. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.